Halo pecinta selebritis, kembali lagi di Dinfotainment, kami akan terus menyajikan informasi teraktual mengenai seputar selebritis. Cemburu melihat Selin Evangelista direbut Stefan Pasaribu, Marcel Widianto, kalau ada omongan serius. Marcel Widianto merasa kesal dengan Stefan Pasaribu ketika melihat kekasih hatinya, Selin Evangelista direbut. Ketika Stefan Pasaribu diundang ke salah satu program acara TV, Raffi Ahmad saat itu langsung menghubungi Marcel Widianto melalui video call. "Sel, coba lihat nih gue sama siapa nih," ujar Raffi dilansir dari YouTube TRANS7 Official pada tanggal 7 Desember tahun 2022. Marcel yang seperti baru bangun tidur itu langsung menyapa Stefan, tapi Irfan Hakim justru membuat situasi menjadi panas sebab dia mengatakan jika Marcel rebutan Selin dengan Stefan. Mendengar pertanyaan dari Irfan Hakim, Marcel Widianto membantah mengenai masalah tersebut dan langsung memberikan klarifikasi. "Bukan rebutan Selin tapi dia yang ngerebut Selin kali ya," goda Marcel. Komika stand-up komedi itu menjelaskan jika tidak ada masalah yang terjadi antara dirinya dengan Stefan Pasaribu. "Enggak, ada apa-apaan kok gue sama dia. Kita baik-baik saja. Semua hubungan baik-baik aja Pak." Marcel Widianto juga mendoakan yang terbaik untuk hubungan Stefan Pasaribu dan Selin Evangelista. "Kalau misalkan emang udah ada omongan serius sama Selin, ya gue pasti akan seneng banget. Berarti kan Selin bisa mendapatkan tambatan hatinya yang baru." "Ya dong," ucap Marcel. Sambil beri tatapan mesra, Aliando Syarif bujuk Natasha Wilona praktekan adegan 21+ yang seperti ini. Natasha Wilona tengah memberikan kesan pertamanya bekerja sama dengan Aliando Syarif dalam film Argantara. Ia mengaku sangat senang kerja sama Ali, aktor yang profesional banget, totalitas, dan super sabar banget, ungkap Natasha Wilona dikutip Hops, ide dari akun TikTok Saliando pada Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022. cium dulu, kata Aliando Syarif sambil menyodorkan pipinya ke arah Natasha Wilona yang disertai dengan ketawa renyah. Enggak, maaf ya itu adegan 21+, kata Natasha Wilona. Aliando menatap Natasha Wilona dengan tatapan mesra. Tak lama kemudian, dia kembali menyodorkan wajahnya untuk dicium oleh Willow. Lagi-lagi, usahanya sia-sia karena Natasha Wilona menolak untuk mencium dan memalingkan wajahnya. Meski hanya berniat untuk menggoda Natasha Wilona, namun tatapan Aliando Syarif seakan menginginkan hal tersebut terjadi. Melihat tingkah Aliando Syarif, tentu saja banyak warganet berkomentar dengan komentar beragam. "Natasha Wilona kayaknya naksir Aliando," tulis Kaun Putra. "Siapa yang enggak baper sama mata si Aliando," kata akun Demek. "Itu adalah bercanda tapi serius. Ya gitulah, pokoknya kayak iseng-iseng berhadiah gitu," tulis akun Zapra. Pagi putus, malam jadian sama si dia. Dua artis ini dipacari Raffi Ahmad di hari yang sama, hebat enggak aku. Cap Playboy untuk Raffi Ahmad bisa jadi hingga saat ini masih melekat dengannya, meskipun sudah menikah dengan Nagita Slavina. Seperti ketika Raffi Ahmad berpacaran dengan Tyas Mirasih. Kekasih Tengku Tezi tersebut sempat menjalin hubungan dengan Raffi Ahmad. Bahkan gosipnya saat itu, presenter asal Bandung, Jawa Barat tersebut hanya butuh hitungan jam untuk dapatkan pacar baru setelah putus dari Tyas Mirasih. Santer terdengar Tyas Mirasih putus pagi hari dan malam di hari yang sama, Raffi sudah berpacaran dengan Velove Vexia. Sebenarnya enggak begitu banget, momennya saja yang enggak pas. Jadi paginya putus dengan Tyas, malamnya jadian sama Velove, hebat enggak aku, ucap Raffi. Seperti dikutip Hops, ide dalam kanal YouTube RANS Entertainment, Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022. Hubungan Raffi Ahmad dan Tyas Mirasih memang tak berjalan lama, 6 bulan berpacaran keduanya putus sebagai pacar. Bersama Nagita Slavina, kini Raffi Ahmad hidup bahagia dengan 2 orang putra, Rafathar dan Rayanza.
Susah payah lupakan insiden video Sure 19 detik, kejujuran Giselle ini justru dihujat netizen, mancing-mancing. Sebuah insiden video Sure 19 detik bersama Yokinobu yang tersebar beberapa tahun lalu, rupanya masih menyisakan luka di hati Giselle. Giselle, ada nggak sih menurut lo sesuatu yang terlalu serius untuk dibecandain sama orang? Tanya Daniel Mananta. Giselle kemudian bercerita soal masa lalunya saat terlibat adegan panas dengan Yokinobu yang tersebar di dunia maya, rupanya masih menjadi bahan lelucon bagi orang lain terhadap dirinya. Mungkin tentang masa lalu gue ya, karena bukan aku nggak memaafkan diri sendiri, udah sih, tapi kan itu masih proses dan masih belajar terus, kata Giselle. Sehingga ketika ingatan pahit soal insiden video Sure 19 detik tersebut kembali diungkit, seakan membuka kembali luka lama bagi Giselle yang belum sepenuhnya kering. Yang satunya sih, tentang kasus gitu-gitu, karena lukanya tuh belum terlalu kering banget buat aku, tuturnya lagi dilansir Hops, ide dari Instagram Instajulit pada Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022. Kendati demikian, tak lantas membuat Giselle merasa terus-terusan terpuruk. Hal tersebut yang kemudian membuat mantan istri Gading Marten ini bisa kembali bangkit dan tersenyum di depan publik demi keluarganya terlebih untuk sang putri tercinta, Gempita Nora Marten. Diperlakukan semena-mena oleh kru film, Reza Rahadian auto ngamuk karena sakit banget masalahnya. Reza Rahadian pernah dilakukan semena-mena oleh kru film sehingga membuatnya ngamuk. Reza Rahadian sampai merasa tak terima dengan perlakuan kru film tersebut yang seolah menunjukkan sikap acuh terhadap dirinya yang mengalami cedera saat beradegan. Ketika berbicara dengan Marlo di podcastnya, Reza Rahadian menjelaskan mengenai masalah itu yang membuatnya sampai marah dengan kru film. Pernah nggak sih lo itu marah sampai yang kayak meledak-ledak? Tanya Marlo dilansir dari YouTube Volix Media pada Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022. Kalau spesifik kata-katanya gitu sih enggak. Tapi kalau marah pernah, ucap Reza Rahadian. Reza Rahadian pernah mengalami kecelakaan saat berada di lokasi syuting tapi kru film seperti tidak peduli dengannya dan menganggap itu hal yang biasa dan langsung mengajaknya untuk kembali syuting. Padahal saat itu dia mengalami cedera yang membuatnya merasa kesakitan tapi tidak ada perasaan simpati dari kru film. Waktu itu aku mengalami kecelakaan di lokasi dalam beradegan. Terus ketika itu terjadi, tiba-tiba orangnya dengan santai ngomong gini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa yuk, kita take lagi. Itu aku langsung marah karena sakit banget masalahnya, ungkapnya. Cantiknya Chelsea Islan lakukan prosesi siraman dan sungkeman di kaki ibunda, Samantha, suatu sukacita. Artis cantik Chelsea Islan pada bulan Oktober tahun 2022 lalu membagikan momen pertunangan dirinya bersama kekasih. Pada acara pertunangannya dengan Rob Clinton Kardinal, Chelsea Islan menggunakan perpaduan 3 adat yaitu Jawa, Batak dan Papua. Dilansir Hops, ide dari akun Instagram Samantha Barbara 26 pada Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022, ibu dari Chelsea Islan membagikan momen pertunangan anaknya. Sungguh suatu sukacita kami dapat menyatukan semua unsur budaya dari latar belakang kedua keluarga kami, The Cardinal, The Islan, The Tobing dalam acara Chelsea Islan dan Rob Clinton Kardinal. Kalian menyatukan Nusantara. Samantha pun mengucapkan terima kasih kepada Rob dan mengucapkan selamat datang telah menjadi bagian dari keluarganya. Ia terlihat sudah melakukan prosesi siraman yang sangat kental dengan adat Jawa. Artis cantik itu terlihat mengenakan kemben berwarna ungu. Chelsea juga terlihat melakukan sungkeman di kaki sang ibu, Samantha, yang juga mengenakan kebaya berwarna ungu namun berwarna lebih gelap dibandingkan kebaya putrinya. Ibu dan anak itu terlihat bahagia setelah prosesi siraman dan sungkeman selesai. Mereka tersenyum manis saat berfoto berdua. Setelah 3 tahun pisah ranjang dengan suami, Sarah Azhari malah belak-belakan ceritakan kisah cintanya.
Artis cantik tanah air Sarah Azhari yang kini memutuskan untuk tidak mempublikasikan suaminya ke hadapan publik. Sarah Azhari juga bahkan tak pernah memperkenalkannya secara resmi. Tak heran jika ada isu-isu miring yang selalu menimpa rumah tangganya. Bahkan, di saat wanita yang sudah berumur 45 tahun itu berpisah jarak dengan suaminya, tak membuat dirinya begitu khawatir. Dikutip Hops.id pada kanal YouTube Trans TV Official, Sarah Azhari hadir sebagai bintang tamu Pagi-Pagi Ambyar dan menceritakan secara singkat pertemuan pertamanya bersama suami. Enggak cinlok, itu lagi di jalan, terus ngajakin kenalan. Waktu itu di mall, kebetulan ada temannya yang kenal saya, jadi dikenalin, akhirnya tuker-tukeran nomor telepon, ungkap Sarah Azhari. Hampir sudah 3 tahun lamanya Sarah Azhari dan sang suami pisah ranjang diakibatkan tinggal di negara yang berbeda. Keduanya sama-sama memiliki kesibukan melakukan pekerjaan masing-masing dan juga berpisah karena pandemi COVID-19 lalu. Ternyata selama di Amerika Serikat, wanita yang berumur 45 tahun itu melanjutkan kariernya sebagai penyanyi dan sempat merilis single di masa pandemi. Inilah update berita selebritis hari ini. Jika kalian suka channel ini jangan lupa like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan update seputar selebritis lainnya. Terima kasih sudah menonton channel ini, semoga terhibur dan harinya menyenangkan.